UKS Listen. Halo. Balik lagi di podcast Talk Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang kita sedang mengusung judul yaitu menjadi Public Relation Profesional di Era 4.0. Bersama aku, Putri Dwi Suryani, mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Angkatan 2021, dan bersama narasumber hebat kita. Oh, saya kenalan ya, Iya. Saya Ibnu Galih Madini dari Prodi Sejarah Budaya Islam 2019. Halo Kak Gali. Halo Putri, gimana kabarnya Put? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Udah makan belum? Udah Tadi alhamdulillah. Udah. makan siang pakai apa? Tadi pakai ayam. Oh, ayam. Ayam Oke. geprek. Kak Gali gimana kabarnya? Alhamdulillah lagi agak stres dikit, tapi bismillah Bisa. bisa. Harus dibisain. Harus. Boleh dong Kak, mengenai Kakak, ceritakan sedikit latar belakang Kakak, asalnya dari mana, asal sekolah, terus cerita sedikit perjalanan Kakak bisa sampai masuk UIN. Oke, terima kasih ya Put pertanyaannya. Jadi saya itu lahir dan besar di Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah. Itu provinsi di dekat Purbalingga kalau teman-teman tahu, atau Cilacap yang terkenal dengan Nusa Kambangannya. Nah, saya lahir 5 Juni 1999 di Banyumas. Lalu saya itu SMA. Jadi dulu saya tuh suka banget sama yang namanya matematik pas SMP. Saya alhamdulillah dapat nilai 9,75 waktu UN. Jadi saat itu kan UN masih yang prestis ya gitu ya. Iya. Saya merasakan saya tuh bisa matematik. Nah, tapi seketika itu saya masuk SMA di pondok itu berubah total. Kenapa? Karena saya masuk SMA yang basisnya keagamaan dan bahasa. Di situ matematik kurang begitu diminati. Jadinya saya fokus ke bahasa sama agamanya. Nah, di SMA ini saya menemukan hiroh atau passion baru nih terhadap ilmu. Apa itu? Bahasa dan agama itu. Nah, saya tuh fokus di bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi I can speak English well and atakalam bilughal arabiyah jayidan. Itu SMA-nya itu di MA Al-Hikmah 2 Brebes. Jadi pondoknya Al-Hikmah 2 Brebes gitu. Lalu saya lulus tahun 2018. Saya mendapatkan beasiswa aslinya ke Tunisia. Teman-teman tahu nggak PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama? Tahu. Saya mendapatkan beasiswa PBNU dari PBNU itu untuk studi di Tunisia. Nah, cuma ketika saya udah dapet, itu kan hanya 10 orang di Indonesia nih. Saya udah bikin paspor, saya udah sering ngurusin, tapi ada satu hal yang ketika saya mempersiapkan itu, saya itu mendapati fakta nih, di desa saya itu ada sekolah SMP itu nggak ada guru. Nah, di situ hati saya yang kayak suka banget nih sama pendidikan nih, merasa tergerak kayak, wah ternyata pendidikan di desa saya pun masih belum maju ya gitu. Nah, saya dengan modal ilmu agama dan bahasa tadi, saya ngajar tuh di situ tuh jadi relawan di desa saya, namanya MTS Pakis. Nah, di sekolah itu ternyata saya menemukan makna yang begitu dalam gitu di pendidikan ini, lebih dari apapun yang saya dapatkan di sekolah. Kalau di sekolah kan kita selalu dianjurkan untuk menjadi pintar, selalu menjadi yang terbaik, selalu Mendapatkan nilai yang bagus. betul, dapat 100 itu kamu anak pintar. Iya. Ketika kamu dapat 50 kamu orang bodoh. Ternyata ketika di MTS Pakis itu sebaliknya. Kenapa? Di sana itu bukan mencari pintar apa enggaknya, tapi ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita belajar A, langsung dipraktekkan gitu. Nanti kita besok tanya lagi, kamu kemarin udah belajar baca Al-Quran ini, ayo kita baca. Nah, hal-hal sesimpel itu yang bikin aku tuh kayaknya aku lebih bermanfaat deh ketika di Indonesia dibanding ke Tunisia gitu. Jadi saya memutuskan untuk memilih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dibandingkan Universitas Zaitunah di Tunisia itu. Karena saya melihat saya memiliki potensi yang lebih bermanfaat itu. Itu sih gimana cara saya masuk ke UIN Suka itu. Waktu itu
lewat jalur apa Kak? Saya jalur mandiri. Mandiri. Jalur mandiri karena saya tidak terima lewat jalur UMPTKIN. Saya tidak terima mungkin saya bodoh sekali pas itu. Sama kok Kak, dulu juga aku nggak keterima di UM, Iya. habis itu ambil mandiri. Weh, berarti kita sama dong. Salam dulu. Oke, kita sama. Oke. Berarti sama-sama mandiri nih ya. Sama-sama mandiri. Pas itu juga aku juga daftar di beberapa kampus juga karena aslinya aku punya minat yang sangat besar terhadap hubungan internasional. Oh. Jadi daftar di kampus sebelah, daftar di kampus di Jawa Timur, Ya. itu tapi nggak lolos dan mungkin udah ditakdirkan juga bertemu dengan teman-teman HMPS ini juga untuk bertemu di sini gitu. Wah, Jadi di Uinsuka gitu Put. Jadi Jadi ceritanya keren. gitu Put. Oh iya Kak. Keren ya teman-teman pengalaman Kak Gali. Oke Kak, lanjut pertanyaan. Jadi gini Kak, aku tuh penasaran sih, apa sih motivasi Kak Gali atas segala hal yang telah Kak Gali peroleh lah untuk tumbuh menjadi yang sekarang? Mungkin banyak sekali ya faktor yang memengaruhi ya. Tapi salah satu faktor terbesar tuh itu tadi. Jadi saya melihat bahwa pasti teman-teman sering nih di sosial media kayak mengabdi ke Sumba, mengabdi ke NTB, ke NTT, ke Papua, ke Lombok, kemanapun gitu. Dulu pun saya sering kepincut pengen daftar acara-acara gitu. Tapi saya tercambuk oleh realita bahwa wah, di desa saya loh ini loh ada pendidikan yang belum merata gitu. Terus saya juga ditambah baca bukunya Andrea Hirata. Putri kenal Andrea Hirata nggak? Kebetulan enggak Kak. Jadi Andrea Hirata itu novelis Indonesia yang sangat-sangat menginspirasi bagi saya. Kenapa? Karena ceritanya beliau itu, Andrea Hirata tuh benar-benar nyata aslinya, tapi dituangkan ke dalam novel. Tahu Laskar Pelangi nggak? Tahu. Nah, itu penulisnya. Oh. Jadi Andrea Hirata itu penulis Laskar Pelangi. Jadi tetralogi dari Laskar Pelangi itu aku baca semua dan satu hal yang bikin aku greget sama diri gue ini. Kamu tuh harus cari kejar mimpi-mimpi itu setinggi mungkin gitu. Tragedi terbesar seorang manusia itu ketika dia itu udah melupakan mimpinya gitu. Jadi kayak wah, aku nggak pengen terjadi tragedi ini di hidupku, jadi aku tetap kejar terus mimpiku itu gitu Put. Berarti Kak Gali orang yang suka baca buku juga ya? Beberapa genre ya, nggak semuanya aku suka, tapi lebih ke novel, sastra, sama buku-buku saintifik aku suka banget. Oke Kak, setiap hidup pasti ada suka dukanya nih Kak ya. Betul. Lalu apa sih Kak suka duka Kak Gali selama kuliah dan pelajaran apa yang akhirnya bisa membuat Kak Gali menjadi yang sekarang ini? Mungkin pelajaran mata kuliah sejarah Islam masa pertengahan ya. Jadi kenapa? Dulu itu Islam di abad ke-10 gitu, pertengahan itu benar-benar menguasai dunia gitu dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah gitu. Pasti teman-teman tahu lah Alhambra. Bagi yang suka drakor nih, tahu nggak Alhambra? Kan ada tuh drakor Alhambra gitu. Tahu nggak? Masa Putri nggak tahu apa nggak suka drakor nih? Suka, cuman mungkin nggak nonton Oh kali ya. iya, itu aku juga lupa sih siapa ininya di Jawa kalau siapa, tapi Alhambra di Granada itu, terus banyak banget lah kebudayaan-kebudayaan Islam yang sekarang tuh bener-bener bagus gitu. Nah, Islam tuh dulu maju banget nih. Kenapa? Karena orang-orangnya ini berkualitas gitu. Dari segi Islamnya, ilmu agamanya, sama ilmu umumnya. Nah, kita tahu Avicenna, terus tahu siapa itu? Ibnu Sina gitu. Itu benar-benar ulama Islam tapi dikenal dunia. Nah, saya terinspirasi banget loh sama kisah Islam di masa pertengahan itu yang jaya-jayanya itu. Jadi saya juga sebagai muslim itu berusaha banget nih untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam, tapi nggak meninggalkan nih apa yang update sekarang di dunia gitu. Kayak sekarang misalkan ya, sebagai seorang muslim kemarin pas COVID, kalau misalkan kita sangat konservatif gitu ya, ini Islami, pasti kita bakal menyalahkan orang lain kayak, oh ini COVID ini konspirasi global lah, bla bla bla. Enggak lah, nggak bisa gitu. Kita juga harus namanya mempelajari ilmu-ilmu sosial biar ilmu agama yang kita miliki itu lebih bernilai gitu. Gitu sih. Oke. Oh ya Kak, aku denger nih ya. Denger nih.
Kak Gali mau memfokuskan ke dunia politik ya. Dan jurusan kakak sekarang ini kan sejarah kebudayaan Islam. Nah, kenapa sih nggak yang pilih yang berhubungan ke politik dulunya jurusannya? Itu kenapa? Kok malah sekarang malah udah pilih jurusan SKI ya, terus mau ke dunia politik? Jadi ada cerita unik sih. Tapi ini mungkin boleh dikat nanti ya. Jadi kenapa aku masuk SKI Unsuka? Karena pas itu aku tuh butuh kuliah untuk bisa ke Malaysia sama Thailand. Jadi aku dapat undangan. Mungkin teman-teman tahu MUN, Model Unity Nation. Itu yang kayak simposium pemuda di Asia. Nah itu aku dapat undangan nih dari MUN, suruh ke Malaysia sama Thailand. Tapi aku harus menyertakan nih aku mahasiswa mana gitu. Pada saat itu aku hanya diterima di Unsuka ini, di SKI. Jadi sudah, aku yaudahlah, nggak apa-apa daripada nggak kuliah, daripada bukan itu salah. Daripada saya menunda tidak ke Malaysia sama Thailand gitu. Tapi pada akhirnya saya tidak diperbolehkan oleh orang tua. Bukan. Oleh dekan. Dekan. Jadi pas itu saya maba, baru masuk banget nih, lagi apa itu namanya kalau maba itu? Ospek apa namanya? PBAK. Saya izin ke dekannya, Bapak, saya izin mau ke Thailand sama Malaysia. Saya udah punya proposal ini, udah ada LOA gitu, Letter of Acceptance. Tapi kata dekannya ini, Mas Gali, kamu masih maba gitu. Kalau mau keluar negeri, ikutan acara-acara gitu, mending nanti semester 5 gitu. Nah, pas saat itu saya sangat, sakit hati teman-teman. Itu mungkin bisa jadi bisa jadi inspirasi juga. Kenapa? Jangan terlalu berharap gitu. Jangan terlalu berharap lebih seperti itu. Jadi itu ceritanya kenapa saya masuk Unsuka. Terus kok sekarang malah ke hal ke dunia politik, pengen ke dunia politiknya itu gimana? Aslinya saya tuh suka HI-nya dulu nih, hubungan internasional. Dalam cabang ilmu HI itu ada politik juga. Nah, setelah saya dalami, saya itu lebih lebih oke gitu ketika terjun di politik gitu. Ketika di HI kan banyak banget analisis kayak ketahanan pangan lah, ekonomi gimana lah gitu. Nah, tapi saya lebih oke-nya ketika mengorganisasi hal-hal yang ada di dalam negeri gitu. Nah, saya melihat potensi saya diri itu. Lalu ketika ketika daftar di beberapa program pengembangan gitu, lolosnya yang berhubungan dengan politik gitu. Jadi kayak berarti emang ini takdir hidup saya di sini gitu. Dan ya udah, ketika saya sudah tahu potensi saya, tahu ikigai nggak Putri? Ikigai itu salah satu filosofi hidup orang Jepang. Jadi kayak kamu tahu apa yang kamu sukai, kamu harus tahu yang sukai itu dibayar apa enggak, apa yang kamu suka ini profesinya itu dibutuhkan gak sama dunia gitu. Nah, dunia sekarang lagi butuh apa? Nah, itu tuh muter terus gitu. Apa yang dunia butuhkan, apa yang kita suka, pekerjaan yang kita suka itu bisa dibayar enggak gitu. Kan nggak mungkin kita suka-suka doang tapi nggak dibayar gitu kan. Untuk nanti karir ya gitu. Jadi harus sambungkan tuh poin-poin itu. Nah, ketika sudah terjun gitu, saya sadar lebih oke-nya saya di dunia politik nih gitu. Khususnya aslinya di dunia politik internasional masih masuk, tapi lebih ke politik yang di dalam negeri seperti itu. Gitu. Kalau politik tentunya ada relasi-relasinya gitu ya Kak yang paling penting. Ya, betul banget. Relasi itu penting ya. Gitu. Sangat penting. Oke. Dari pengalaman Kak Gali sejauh ini sangat bagus banget ya teman-teman. Kak Gali bisa memotivasi kita gimana dari dia awal mau kuliah dan sampai sekarang ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaan inti mengenai seorang public relation profesional di era 4.0. Nah, kita ke pertanyaan inti ya Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjadi seorang public relation yang profesional di era 4.0 ini Kak? Mungkin pertanyaan di breakdown dulu ya, kan public relation ya gitu ya. Aslinya kan apa sih, mungkin orang-orang
bertanya-tanya public relation itu apa gitu kan. Oke. Kalau bagi saya sendiri, public relation itu sesingkatnya gini. Kalau udah bicara profesional ya, Oke. kamu itu ketika ngomong Mhm. itu kan akan membuahkan makna. Nah, apa yang keluar dari mulutmu itu, kata-katamu itu yang akan dinilai. Nah, public relation itu banyak ya, banyak banget menurut aku ininya, jenisnya. Kalau saya sendiri fokusnya lebih ke dunia yang license officer, yang kita license atau membantu atau menghubungkan gitu. Jadi antara misalkan ya saya ambil ini satu botol ini dengan tangan saya ini dihubungkannya dengan apa nih gitu. Misalkan dengan tongkat lah atau apalah gitu. Nah, itu license officer. Dari saya sendiri kalau misalkan pengen jadi public relation yang profesional itu pertama itu harus ilmu teman-teman, komunikasi. Jadi Komunikasi. dasar dari public relation itu kan komunikasi ya. Iya. Kalau Putri sendiri nih aku tanya nih, Gantian ditanya. Putri tuh tahu nggak komunikasi yang kamu kuasai itu apa? Kayaknya aku juga belum mengerti gitu Kak ya. Oh, Tentang oke. komunikasi yang baik itu gimana. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita belajar bareng sih ya, Pot. Iya, kita Jadi komunikasi itu banyak hal ya. Jadi banyak cabangnya. Ada yang interpersonal, intrapersonal, ada yang public speaking gitu. Kalau public speaking mungkin udah sangat familiar sama kita teman-teman ya. Iya. Kayak mungkin Putri di kelas nanti udah dia kok ngomongnya bagus ya di depannya gitu. Ini pas Itu. presentasi kali Iya. ya Kak. Pas presentasi atau mungkin lagi ditanya dosen dia ngomongnya sistematis gitu. Ada yang dia itu ketika presentasi nggak terlalu bagus nih di depan orang banyak, tapi ketika dia di kelompok di FGD gitu dia bagus banget. Jadi dia bisa menguasai itu, bukan menguasai menjadi raja diskusi ya, tapi menjembatani banyak orang nih. Kayak Putri nggak merasa ketika di kelompok itu merasa aduh aku kok kayak ini ya nggak diajak ngomong ya gitu, atau mungkin nggak ini nggak Twitter lo tuh nggak diajak nggak kayak gitu. Jadi nggak merasa kayak gitu. Iya. Nah, itu namanya komunikasi interpersonal. Jadi kalau saya sendiri itu menguasai komunikasi interpersonal nih, Put. Saya bisa memengaruhi 2-3 orang yang ngobrol sama saya secara langsung itu benar-benar bakal percaya atau bakal mengikuti apa kata saya gitu. Dan itu udah saya buktikan. Kalau dulu mungkin kayak apa iya ya saya menguasai komunikasi ini ya gitu. Ketika saya terjun ke lapangan, wah iya beneran saya bener-bener jago di komunikasi interpersonal gitu. Ketika mungkin ya saya langsung case. Jadi waktu itu ada ketua MPR Arab Saudi. Oh. Jadi pas itu saya di forum MPR dunia. Saat itu yang datang itu ada sekitar 20 negara Islam. Itu ketua MPR-nya ya sama anggotanya. Bank Syariah Indonesia, nggak apa-apa kan ya sebut merek ya? Nggak apa-apa Ya. Kak. Direktur Bank Syariah Indonesia itu pengen buka cabang di Arab Saudi. Nah pas itu beliau ini ngelobi saya sebagai LO-nya beliau ya, yang ketua MPR itu ya, yang ketua MPR Arab Saudi. Mas Gali, tolong dong saya ditemukan dengan ketua MPR Arab Saudi gitu. Di sini pukul 19 gitu. Itu kayak di ruangan kecil gitu, ruangan bilateral. Terus saya sampaikan ke ketua MPR-nya, tapi ketua MPR-nya nggak mau. Bayangin kayak padahal yang Indonesia gini, Mas, ayo Mas lah ketemu Mas, saya pengen banget buka cabang di Arab Saudi gitu. Lalu pas itu kan nggak ketemu solusinya. Lalu saya berpikir kayak apa ya yang ini ya bagus ya. Terus saya ngobrol tuh sama ketua MPR-nya, kan Syekh, gimana sih kalau misalkan kita dari delegasi Indonesia ini dari Bank BSI itu mau ketemu di makan malam gitu. Jadi nggak usah di ruangan khusus gitu, rapat khusus nggak usah, tapi di meja makan aja, dinner bareng gitu. Akhirnya mereka ya mau gitu, kalau mau makan bareng gitu. Dan di situ inti dari pertemuan itu aslinya apa? Kalau bilateral, hubungan bilateral gitu, bagi kartu nama. Jadi misalkan aku, nih Put, kartu namaku, Putri udah ngasih kartu namanya ke aku gitu, itu udah selesai. Nah di situ alhamdulillah terjadi. Nah setelah apa? Setelah aku convince, setelah aku ngomong meyakinkan nih ke ketua MPR-nya bahwa nggak apa-apa kok, nggak terlalu formal kok. Jadi ketua MPR-nya udah nggak apa-apa, duduk bareng sama ketua BSI-nya. Dan alhamdulillah
Em, aku nggak tahu ya mau buka cabang apa enggak, tapi pas itu bener-bener jadi jadi ketemu Jadi gitu. ketemu. Nah itu salah satu bukti bahwa aku memiliki kemampuan interpersonal yang bagus gitu. Dan itu nggak apa-apa misalkan kita ngomong saya memiliki kemampuan interpersonal yang bagus gitu. Apakah kita dibilang sombong? Enggak. Itu berarti kita tahu sendiri gitu. Itu sih Bos. Jadi ketahuilah cara komunikasi kita jangan dipaksakan. Aku nggak bisa ngomong public speaking nih di depan banyak orang. Mungkin kayak Putri tadi ya agak malu dikit, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa sama sekali. Setiap orang tuh kan beda-beda caranya. Iya. Orang kita kan punya sidik jari nih teman-teman yang beda-beda kan. Iya. Nggak ada dong sidik jari walaupun orang kembar sama kan. Nggak ada. Belum ada ya, insya Allah belum ada ya. Iya. Belum ada insya Allah. Belum ada. Nah kita nggak bisa nih nyamain cara komunikasi kita sama orang lain gitu. Nah Iya. itu cara pertama tuh biar jadi public speaker atau kemampuan public relation-nya bagus. Ketahuilah cara komunikasi gitu. Lalu setelah tahu ya udah dalami secara mendalam dan jadi master di komunikasi tersebut gitu. Gitu Bu. Oke guys, jadi gitu ya. Oke, mungkin langsung aja ya Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang biasa diterapkan untuk membangun koneksi yang baik Kak? Kan tadi Kakak punya ibaratnya kayak relasi ke apa namanya? Tadi Arab Saudi. Ya, yang Arab Arab Saudi. Saudi. Terus ada komunikasi juga ke ketua BSI-nya tuh kayak gitu. Tuh cara menjaganya dengan baik gimana? Dan tahun 2022 itu mungkin salah satu tahun terbaikku selama hidup. Kenapa? Di tahun itu aku yang dulunya tuh kayak aduh, aku bisa bahasa Arab, bahasa Inggris tuh buat apa ya gitu. Ternyata Tuhan itu memberikan jawabannya di tahun 2022 itu dengan apa? Dengan kegiatan yang aku ikutin. G20 pertama, G20 Indonesia. Itu kan aku yang suka politik, aku yang suka hubungan internasional kayak wah, ikutan dong, wajib banget. Dan aku punya kesempatan itu satu forum nih, satu duduk bareng nih sering banget tuh sama Nadiem Makarim. Jadi Nadiem Makarim pas itu Pak Presiden. Kalau Pak Presiden belum pernah yang satu meja ya. Karena ada Pas Pampres. Kalau Nadiem Makarim tuh udah sering banget tuh pas G20. G20 forum MPR dunia, forum peradilan dunia, R20 atau Religion 20, terus B20 yang ada Elon Musk-nya, lalu ada KTT Asia Timur gitu. Ada sekitar 7 event internasional yang aku ikutin. Dan itu bener-bener yang kayak sangat aku syukuri gitu. Tapi pertama kali aku ikut event itu dari Instagram. Jadi ada seleksi nasional. Kemdikbud itu buka seleksi. Waktu itu pendaftaran itu dari akun Kemdikbud sama budaya saya, itu dari Direktorat Kebudayaannya. Untuk jadi LO G20 kebudayaan. Nah, pas itu yang daftar itu ada sekitar 150. Kenapa sedikit? Karena requirement-nya atau persyaratannya susah banget. Harus menguasai 2 bahasa. Jadi bahasa pertama Inggris itu wajib banget, dan satu bahasa G20. Mungkin teman-teman tahu ya G20 itu ada apa aja? Arab Saudi, Spanyol, terus Jerman, Inggris gitu. Inggris ya udah wajib ya tadi ya. Kayak itu Korea Selatan gitu. Jadi teman-temanku ketika satu forum itu bisa semua bahasa. Aku mau belajar bahasa Spanyol bisa, ada yang bisa. Itali ada yang bisa. Korea Selatan nih, annyeonghaseyo gitu. Kan teman-teman taunya annyeonghaseyo, sarangheo gitu doang kan. Jimin, Taehyung gitu kan. Tapi itu bener-bener yang sampai apa coba? Sampai teman-temanku itu dapat surat rekomendasi dari Menteri Korea Selatan. Saking bagusnya ngomongnya. Jadi Menteri Korea Selatan itu takjub nih. Ih, kok ada ya orang Indonesia ngomongnya bener-bener kayak orang Korea ya gitu. Fasih gitu ya. Fasih banget itu kok, kayak bener-bener kayak kita ngomong bahasa Indonesia kayak gini lah, capcus gitu lah. Nah itu temanku ngomong Korea Selatan sampai dikasih surat rekomendasi. Ada yang dari Spanyol juga. Kenapa relasi penting? Pertama, aku emang daftar lewat umum tuh, lewat seleksi ketat banget, langsung dari Kemdikbud. Tapi abis itu aku dapat kegiatan itu kayak R20, B20 itu dari mana? Dari selebaran WA. Jadi aku dicat sama mereka, Galih butuh LO nih, kamu bisa nggak? Gitu. Jadi saya bisa sombong
kalau mungkin orang lain itu nyari kerjaan, saya tuh dikejar sama kerjaan gitu. Wah. Pas tahun kemarin ya, aku bisa Iya. gitu. Soalnya 3 bulan, 3 bulan tuh aku nggak di Jogja. Jadi terbang tuh Bandung, Bali, Jakarta, Magelang, Solo. Tuh bener-bener setelah 3 bulan tuh nggak di Jogja aku. Berarti kuliah? Kuliahku izin sama izin. dosenku, sama Pak Dekan. Aku ketemu Pak Rektor juga. Jadi aku di Bali tuh, Pak Rektor ini, pas R20. Pak, permisi Pak, saya anak UIN gitu. Oh iya anak UIN gitu. Fakultas apa itu? Fakultas ada Pak. Oh ini anak Pak Masin. Iya. Terus sampai sekarang, kalau aku ada urusan nih, kayak misal kemarin aku daftar pertukaran pemuda ke Singapura, aku butuh surat rekomendasi, aku mintanya ke Pak Makin dan dibales. Alhamdulillah gitu. Jadi relasi itu harus kita pertama cari dulu nih sekuat tenaga, habis itu kita pertahanin dengan apa? Kita itu suka diapresiasi. Putri suka nggak sih? Ih Putri cantik banget hari ini gitu. Makeupnya nggak terlalu tebel nih, bagus gitu, natural gitu kan. Masya Allah. Itu kan pasti ada kayak seneng nih gitu kan. Nah Iya, sifat dasar manusia itu seneng kalau dipuji. Tapi jangan terlena. Jangan terlena sama jangan peres, tau nggak? Puji peres tuh kayak misalkan nih aku tuh mukanya nggak putih-putih banget, terus bilang oh Gali putih banget mukanya. Itu bukan namanya dipuji, itu malah aku tersindir gitu. Mohon maaf gitu. Bisa membedakannya itu ya. Iya. Memuji yang wajar sama peres gitu. Nah itu apresiasi penting banget. Kalau kamu misalkan nih habis ketemu aku, habis ini ya, terus ketemu di jalan gitu, Gali halo gitu, itu udah sebagian dari apresiasi bahwa oh kita udah pernah ketemu, kita say hello gitu. Iya. Atau udah misalkan nih aku dibantu sama Putri, hanya misalkan dibantu Putri besok jadwalnya apa ya kuliahnya ya, oh ini terus aku bilang makasih ya Put gitu. Kalau aku ya selalu bilang ini, makasih ya Put, saya selalu gitu. Aku selalu bilang gitu ke orang lain gitu. Jadi mungkin orang-orang itu merasa nyaman gitu ketika berteman sama aku gitu sih. Jadi kita harus cari relasi sebesar mungkin, sebanyak mungkin, sekuat tenaga, terus pertahanin gitu. Oke, teman-teman, itu ya tadi pertanyaan kedua udah dijawab. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga, yaitu gimana sih cara kita atau Kak Gali sebagai mahasiswa untuk menambah relasi di luar maupun di luar kampus gitu Kak? Kita sebagai mahasiswa mencari relasi di luar tuh gimana sih gitu? Sejujurnya, faktanya, aku hanya punya teman di UIN itu di UKM. Jadi ada UKM namanya SPBA, teman-teman. SPBA mana suaranya? Jadi dulu pas maba, aku tuh punya kayak emang udah suka bahasa kan. Jadi aku pengen masuk UKM bahasa dan aku nggak peduli tuh sama UKM lain gitu. Dan di situ aku menemukan namanya sebuah keluarga gitu. Nah, sama anak SKI adalah yang dekat 1-2, cuma nggak yang sedekat sama anak SPBA gitu ketika ini. Dan di kampus jujur ya, aku tidak menemukan banyak relasi. Mungkin relasi-relasiku tuh terbatas sama misalkan nih dia pernah ikut ini, terus aku kenal. Biasalah orang ambis, jadi kayak oh ini ikut ini aku harus ya. Dulu, kalau sekarang ya nggak terlalu lah, kayak semua orang udah punya jalannya sendiri-sendiri. Kalau di luar, aku ikut beberapa organisasi nih yang mendukung, yang aku suka. Jadi saran juga nih teman-teman, ikutilah organisasi, tapi jangan semua organisasi diikutin tuh. Kamu nggak suka main musik, ikutan musik. Kan Putri nggak suka main PS, ikutan UKM yang ini mobil yang itulah berkaitan dengan e-sport gitulah. Iya, e-sport gitu. Kan nggak nyambung kan? Nyambung ya Kak. Kalau Putri sendiri sukanya apa biasanya? Aku suka fotografi. Oh fotografi, berarti ikut bingkai nggak? Iya, ikut bingkai ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ikutilah organisasi yang sesuai dengan passion aja. Iya. Jangan termakan sama passion is bullshit bla bla. Passion is really pure. If you have pure passion gitu, kamu bener-bener bakal maju kok gitu. Kalau aku sendiri ya gitu. Nah, aku lewat ASEAN Youth Organization. Jadi aku dulu sangat terbantu nih sama organisasi ini gitu. Kenapa?
karena dulunya aku kan nggak punya apa ya exposure internasional nih. Iya. Putri kalau misalkan nih Putri orang Jawa Iya. pengen belajar bahasa Sunda, kamu salah satu cara paling gampang apa? Punya teman orang Sunda. Betul. Iya. Saya juga gitu. Dulu kayak, aduh, aku bahasa Inggrisnya kurang nih speakingnya gitu. Jadi aku cari teman orang-orang luar negeri gitu. Di ASEAN Youth Organization ini kan cakupannya ASEAN. Iya. Nah itu aku punya teman dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina gitu. Hampir setiap hari ngobrol sama mereka. Jadi kayak aku belajar speaking, aku belajar kayak grammar dari mereka gitu, tingkatin bahasa Inggrisku. Nah di situ benar-benar yang bagus banget nih bagi aku. Cara carinya gitu, kita ketahui passion, riset dulu nih banyak hal, terus ikutilah organisasi yang sesuai passion kita gitu. Salah satu contohnya tadi ya, kalau aku HI pengembangan pemuda, jadinya ASEAN Youth Organization gitu Pak. Berarti apa namanya? Kalau tadi kakak bilang ikut UKM SPBA ya? Iya, betul. Kakak juga sering ini dong, ikut-ikut lomba bahasa atau apa? Enggak, ini fun fact dari aku benci banget lomba loh. Oh. Aku benci banget lomba. Kenapa gitu? Dari pertama kali keluar, nah itu dari pas MTS Pakis itu, aku menemukan bahwa gini, kompetisi itu udah nggak penting sekarang. Yang paling penting itu apa? Kolaborasi gitu. Kompetisi itu hanya akan menghasilkan satu pemenang. Kolaborasi itu akan menghasilkan banyak impact atau banyak dampak. Biasanya kompetisi itu menjatuhkan orang yang di bawah, mental, dia bakal stres gitu. Terus kalau kolaborasi itu kebalikannya nih, mereka bakal yang membangun, mereka bakal lebih ke yang semakin menginspirasi gitu. Nah makanya aku nggak pernah ikut lomba sama sekali. Apakah aku tidak berprestasi? Bodoh amat gitu. Aku berprestasi melalui jalanku gitu. Dengan cara sendiri. Betul. Semua orang punya jalan sendiri. Gitu. Okay. Wow. Oke Kak, masih ada pertanyaan, yaitu bagaimana sih caranya mempertimbangkan peluang di kegiatan luar di tengah padatnya kegiatan perkuliahan? Kakak kan masih mahasiswa ya, kewajibannya sebagai mahasiswa ya masih ada tugas di perkuliahan, yaitu masih mengikuti kelas. Nah itu cara pembagian waktu dan cara mengaturnya gimana? Mungkin ini agak kontroversi ya, karena kembali lagi aku sadar banget ketika aku ikutan Jabar Future Leaders, itu programnya Ridwan Kamil. Putri tahu Ridwan Kamil nggak? Tahu Kak. Siapa? Apa namanya? Gubernur ya? Ya, Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat. Aku pernah lolos dari 4.096 orang. 4.096 orang itu se-Indonesia itu kepilih 30 orang. Nah, alhamdulillah aku kepilih dari 30 orang itu untuk jadi ajudan milenial. Jadi kita ngikutin beliau nih selama seminggu ngapain. Itu kamu tahu Arka nggak? Tahu. Yang gemes itu. Nah, aku sering banget tuh setiap pagi main sama Arka gitu loh, sama Bu Cinta, Bu Atalia gitu. Nah, di program itu aku sadar banget kenapa. Jadi rata-rata yang ikut program itu bisa dibilang orang yang high value atau high class gitu. Dilihat dari apa? Mungkin kita nggak bisa dipungkiri ya, harus melihat dari materi dulu ya gitu ya. Iya. Pas itu tuh bener-bener hampir 95% itu pakai iPhone semua. Terus wow, sangat-sangat luar biasa gitu. Lalu apa? Ketika ada pertanyaan, sesi tanya jawab, 30 orang itu ngacung semua. Jadi bayangin kalau di kelas kita tuh 30 orang. Putri bilang ini, ayo ada yang tanya, ngacung semua Put. Kan kaget ya? Wah, gila, semuanya ngacung gitu. Berarti sangat passion sekali gitu. Tapi di situ aku menemukan kayak, oh, jalanku beda sama mereka ya gitu. Dan for your information, aku juga emang sudah tidak dibiayai orang tua itu sejak semester 2. Jadi semester pertama aku masih dibiayai orang tua, semester kedua aku bayar sendiri, lalu semester 3 alhamdulillah aku dapat beasiswa Cendikia Basnas dari Basnas. Itu tapi mengcover UKT. Bingung dong kita. Aku bingung kayak ngapain ya? Aku nggak bisa nih minta orang tua terus karena waktu itu ayahku itu di PHK pas COVID gitu. Aku stres banget itu. Itu bener-bener aku stres yang, tapi alhamdulillah nggak mengakhiri hidup ya. Jadi aku pernah di situasi yang depresi banget. Tapi alhamdulillah mentalnya
masih aman. Kenapa? Karena aku bener-bener apa ya, mencari pertolongan lah ke orang lain. Itu teman-teman sehat banget, apa ya, penting banget ya. Kalau kita lagi stres, kalau kita lagi bener-bener yang udah depresi banget itu jangan lupa untuk meminta pertolongan ke orang lain gitu. Iya. Karena banyak cerita teman saya mau bunuh diri, banyak banget. Dan itu cerita ya, jadi orang tua saya di PHK, saya nggak punya pegangan lagi nih, jadi saya harus kerja sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa, gimana cara mengimbanginya gitu. Iya. Di awal saya itu udah namanya ingin bertanggung jawab sama pilihan saya. Kenapa? Banyak orang, di pertamanya kayak gini, semua orang punya hidup masing-masing, jalan berbeda-beda. Faktanya saya itu orang itu di PHK, jadi saya harus cari duit sendiri. Di samping saya dapat beasiswa UKT itu, saya harus memenuhi kayak ngekos, makan gitu kan. Jadi semua kegiatan yang saya ikuti itu untuk mencari uang. Fakta yang paling real gitu. Itu kayak gitu. Mungkin kalau orang, wah keren ya ikutan G20 ya, ikutan forum 20, forum MPR ya, keren ya. Tapi fakta paling dalam itu artinya hanya mencari uang. Mencari uang untuk apa? Untuk hidup dan pendidikan gitu. Jadi saya sudah memilih ini nih, memilih jalan. Saya akan memenuhi semua kebutuhan saya sendiri itu dari tahun 2020 sampai sekarang. Nah, ketika pilihan itu sudah deal gitu, pasti ada konsekuensi yang harus diambil. Salah satunya itu adalah kuliah gitu. Jadi kalau dibilang kuliah saya menyepelekan, nggak sama sekali. Pendidikan itu di nomor sekian kan nggak sama sekali. Saya sangat mengutamakan pendidikan. Kalau misalkan udah nggak mengutamakan pendidikan kan saya bisa keluar kapanpun ya. Udah punya duit banyak ngapain gitu kan. Tapi karena saya ingin S2 gitu, S2 di kampus impian saya, yaudah saya harus selesaikan nih apa yang sudah saya mulai. Pilihannya mungkin ini, tujuannya kan ini kan, mungkin kan di jalan beda kan. Nah, kita jangan ngubah tujuan ini nih, tapi ubahlah jalan. Kalau misalkan emang jalannya udah nggak bisa lalui gitu, cari jalan yang lain gitu. Kan kalau misalkan kamu mudik nih, lagi macet, biasanya cari jalan yang alternatif sama kayak hidup. Okay. Jadi ketika tujuannya ini udah ada, mantap nih, ya udah alternatif. Mungkin dulu saya nggak kepikiran bahwa saya harus kerja, saya harus memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Tapi di realitanya kayak gitu. Jadi ya udah, saya harus bertanggung jawab sama pilihan dan itu pilihan saya gitu. Saya nggak akan membandingkan diri saya sama orang lain kok gitu. Misalkan nih ada orang yang lulus cepet duluan. Wah kamu lulus duluan, nggak punya pengalaman. Saya nggak, sama sekali nggak gitu. Ya bagus, berarti dia tanggung jawab tuh sama pilihannya gitu. Intinya tuh tanggung jawab sama pilihan sih, itu yang paling penting. Jadi berarti pas ikut G20 di samping dapat pengalaman, relasi dan lain sebagainya itu dapat ini ya Kak, uang juga gitu. Itu pasti. Acara itu bonus ya. Bonus tapi harus ada. Bonus tapi lumayan gede. Gitu. Okay. Untuk seorang mahasiswa ya gitu. Oh iya, seorang mahasiswa. Jadi bisa dikatakan kayak kuliah sambil kerja, sambil cari-cari pengalaman yang buat nge-branding diri sendiri. Kayak Kakak udah pernah ikut G20 tadi, terus yang ajudan milenial, terus ya masih banyak lagi ya teman-teman. Kayak gitu, buat nge-branding diri kita sendiri juga gitu ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dalam menghadapi tantangan dunia luar, karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh public relation? Aslinya bukan cuma public relation, tapi semua orang, semua manusia. Apa itu? Putri mau nebak nggak? Kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu loh, biar kita tetap survive dalam hidup ini gitu? Apa ya Kak ya? Mungkin dari zaman nih, Putri kelahiran berapa? 2003. Putri ngalamin hits-hitsnya lagu Peter Pan nggak? Peter Pan tau nggak Peter Pan? Gak tau Peter Pan? Lupa. Yang Noah itu loh. Oh, kan udah ganti ya sekarang. Iya, maksudnya kan namanya juga kamu nggak tahu berarti kamu nggak ini. Nggak, maksudnya bukan aku ini, tapi
lebih ke yaitu zaman tuh berubah sangat cepat gitu. Nah, biar kita nggak ketinggalan zaman, kita bisa up to date sama zaman. Itu apa? Menurut Putri? Apa ya? Apa? Tebak dulu, nggak apa-apa. Masih nggak bisa mikir nih Kak. Oh, nggak apa-apa ya. Jadi salah satu buku yang aku baca itu namanya Grit. Grit. Ada yang mungkin ada yang tahu artinya teman-teman grit itu apa? Tabah. Jadi salah satu skill yang paling penting dalam menghadapi era ini tuh pertama grit itu. Kenapa grit? Ada cerita bahwa West Point di military itu namanya kayak sekolah militer di Amerika Serikat. Seleksi masuknya itu lebih susah daripada Harvard. Tapi ketika mereka udah masuk nih, siswanya udah masuk, siswa yang dapat nilai tertinggi di awal itu nggak menjamin dia akan lulus. Kenapa? Karena mereka biasanya nih orang-orang pintar itu akan gampang kayak terlena kayak wah ini aku udah pintar nih, aku nggak usah berkembang lagi nih gitu. Jadi ketabahan gitu loh. Ketika di proses itu kamu mau dipukul, kamu mau dijatuhkan, kamu mau dibanting, kamu mau diinjek, kamu mau diseret lah. Yeah. Nah itu ketabahan nih, sabarnya. Sabar tuh satu hal. Tabah itu lebih dalam lagi dari sabar gitu. Nah, ketabahan itu penting banget di zaman sekarang. Misalkan Putri, kamu sama dosenmu, Putri, kamu ngomongnya jelek banget ini. Kamu udah mahasiswa loh. Baca apa kamu sehari-hari? Kalau orang yang gak memiliki ketabahan kuat, pasti kayak, wah dosennya ini menyalahkan doang, bla. Kita akan balik mengumpat ke dosen itu gitu. Nah itu ketabahan, penting ketabahan. Ketabahan itu satu line atau satu garis dengan apa? Growth mindset. Itu paling penting juga. Jadi ketabahan sama growth mindset. Tahu nggak growth mindset itu apa? Apa ya? Tahu nggak? Macam kayak kita harus berpikir apa ya Kak? Ya kita harus tahu, Kak? Ya jadi growth mindset itu pola pikir yang berkembang. Yeah. Jangan fix mindset. Kamu punya masalah, jangan kayak masalah ini lagi. Yaudah kalau growth mindset, ada masalah, hadapi. Ini faktanya ini, masalahnya kayak gini. Oh masalahnya gini ternyata ya gitu. Terus langsung cari solusinya gitu. Nah itu growth mindset, berkembang terus. Kenapa itu penting? Karena zaman itu setiap tahun itu berubah gitu. Yeah. iPhone tiap tahun punya seri baru. Samsung tiap tahun punya seri baru. Dari HP lah itu ya, kita bicara HP. Belum manusia. Kamu mungkin gini, dulu bawa TikTok dihujat. Sekarang siapa yang nggak nonton TikTok? Iya. Kan zaman udah bener-bener cepat gitu loh. Nah, makanya growth mindset itu membantu kita untuk jadi pribadi yang gak gampang puas. Aku udah G20 nih. G20 nih bos gitu. Enggak, aku gak pernah gitu. Gak pernah sama sekali kayak aku bakal selalu belajar terus gitu. Nah itu growth mindset pentingnya gitu. Pola pikir yang terus mau belajar lah gitu. Karena di Islam juga kan itu kan utlubul ilma minal lahdi ila lahdi kan. Carilah ilmu dari kuburan sampai ke tanah juga gitu kan. Berarti mencari ilmu tuh seumur hidup gitu, sepanjang hayat gitu. Jadi nggak cepat puas gitu ya Kak, dengan apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita capai, harus mau terus belajar dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, betul. Pertanyaan terakhir nih Kak, dari tema kita itu ada apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh public relation dalam era digital ini dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar menurutku di sosial media. Jadi kontrol self-nya itu, self controlnya. Kadang-kadang orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, ketika dihujat di sosial media, ketika dipuji di sosial media, dia akan goyah nih. Iya. Mentalnya langsung down. Jadi value, misalkan nih kamu tuh punya value on time misalkan. Terus ketika dihujat
wah dia nih Putri nih gimana nih bla bla. Terus kamu langsung goyah Iya. gitu. Atau misalkan kamu itu eh dipuji banget nih, ih Putri cantik banget bla bla. Padahal kamu tuh seorang yang bukan mementingkan yang namanya apa namanya itu penampilan luar gitu. Penampilan luar itu bonus, yang Iya. penting tuh inner beauty-nya gitu. Misalkan kamu punya value itu, tapi kamu terlena nih sama, wah iya aku emang cantik banget ya aku ya gitu misalkan. Terus terlena, jadi value yang dirimu itu hilang. Nah, salah satu destruksi paling besar tuh itu menurutku sosial media sekarang ya. Ya. Karena wah itu luar biasa sih. Kita bangun tidur buka Instagram, buka buka TikTok, WA, Twitter. Kapan kita mau ngomong sama diri kita sendiri, kapan kita mau ngobrol gitu kan. Nah itu penting banget tuh self control. Kita tahu kapan kita untuk berhenti, kapan kita untuk maju gitu. Makanya kalau aku sendiri itu sering detox sosial media. Karena aku sangat membenci nih aku ketika main IG terus gitu. Jadi aku punya ini loh layar apa itu yang screen time. Kita sehari itu berapa jam gitu. Aku kalau udah lebih dari 8 jam, aku bakal detox sosial media gitu. Aku bakal nonaktifkan IG, uninstall Twitter gitu. Cuma WhatsApp doang gitu. Jadi benar-benar kita harus menyadari ada destruksi. Nah, menurutku destruksi terbesar itu dari sosial media. Nah, solusinya apa? Kita harus bisa mempunyai self control atau pengendalian diri yang bagus gitu. Jadi kita tahu kapan kita maju, kapan kita berhenti. Iya ya Kak, sekarang ini zamannya udah digital semua, apa udah gampang lah melalui HP gitu ya. Viral gitu kan. Viral juga, ya kita harus pintar-pintar untuk mengontrol gimana kita harus berhenti, gimana kita harus maju gitu teman-teman. Kak bisa minum dulu mungkin? Oh yaudah. Kayaknya kering banget. Oke, thank you. Oke nih teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan dari teman-teman di Instagram yang mungkin beberapa hari kemarin kita udah share ke teman-teman di akun Instagram kita HMPS. Ada salah satu teman-teman kita bertanya Kak. Bentar, Apa Kak. tuh pertanyaannya? Aku cek Instagramnya dulu. Oke, siap. Cari yang paling gampang ya. Oke. Oh ini Kak, ada dari Sukma. Hanya banyak soalnya Kak. Oh, oke. Terus gini Kak pertanyaannya. Ada nggak dari Kak Gali sendiri terkadang merasa insecure? Gitu. Boleh dijawab Kak? Kayaknya itu bukan pertanyaan sih, karena itu pernyataan sih. Karena menurutku ya, semua orang itu pasti ada di fase insecure gitu. Oh iya, pasti. Aku pun dulu sering banget, nggak sering sih. Karena aku bukan tipikal orang overthinker. Jadi kalau ada masalah ya udahlah, langsung cari masalahnya, solusinya gitu. Tapi aku sekarang kayak gitu. Dulu, waduh, ada masalah dikit. Apakah Putri tadi ini ya nggak suka sama aku ya gitu. Aku dulu overthinking banget dulu. Terus overthinking, insecure, gara-gara teman-temanku masuk kampus-kampus kampus-kampus yang sesuai lah gitu sama ininya passionnya gitu. Kadang apakah aku nggak layak ya, aku gagal lolos Excel Future Leaders gitu misalkan. Aku dulu gagal Excel Future Leaders, teman-temanku lolos gitu. Terus daftar A gagal gitu. Nah itu biasanya fase-fase itu tuh rawan untuk insecure gitu, dan itu realita dan itu wajar banget gitu. Dan pas aku punya masalah yang ekonomi juga itu benar-benar aku depresi sama insecure banget sama semua orang gitu. Sampai aku ini kayak sisi lainnya, aku nggak berani deketin cewek sama sekali, nggak berani sama sekali deketin cewek. Kayak siapa sih Gali bla bla gitu loh, kayak merasa nggak pantas. Iya, nggak layak lah bla bla gitu. Pastilah semua orang memiliki fase insecure itu, fase yang di bawah gitu. Tapi kita juga harus sadar loh, kalau ada fase sulit berarti ada fase mudah. Atau setidaknya kalau ada fase sulit pasti ada fase yang tidak sulit lah itu.
ada kontradiktif dalam hidup gitu loh. Ada hitam, ada putih. Ketika kita dapat masalah, itu jangan terlalu fokus sama masalahnya biar nggak terlalu stres. Kalau menurutku ya gitu. Iya. Kenapa? Kalau kita terlalu fokus sama masalah nih, kapan kita mau cari solusi gitu loh. Misalkan nih, Putri diputusin sama pacarnya. Misalkan nih doang nih ya, Iya. ini nggak tahu nih pacarnya Putri siapa nggak tahu ya. Misalkan aja nih misalkan, Putri punya pacar, terus diputusin, terus nangis terus setiap hari, ada fotonya diliatin terus berbulan-bulan, ada cowok yang mau deketin, terus ditolak terus. Nah itu masalahnya apa? Putri tuh nggak mau nih move on, bergerak. Nah bergerak apa? Cari masalahnya. Kenapa aku putus ya kemarin ya? Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang kaya? Apakah aku kurang royal gitu? Nah itu dicari dulu masalahnya gitu. Kalau udah dapat akar masalahnya, baru cari solusi. Nah ketika udah dapat solusi, pasti semuanya selesai. Masalah itu nggak selesai karena nggak diselesaikan. Betul. Karena kita fokus sama masalah. Iya. Seperti halnya tugas, Kak. Nah. Kalau ada tugas banyak, bukan dikerjain malah dipikirin terus. Nah, Aku punya betul. banyak tugas gitu. Alam bawah sadar kita tuh aslinya udah tahu banget kok gitu. Tapi biasanya apa? Perasaan kita yang menutupi itu. Aduh, aku insecure nih, gak cantik. Kan perasaan kita, asumsi kita. Iya. Aduh, aku yang kurang pintar loh, kurang berprestasi, kurang apa. Kan itu asumsi kita gitu loh. Nah, itu harus dihindari gitu. Insecure itu bisa hilang kalau kita udah menemukan kita tuh siapa gitu, pede. Nah, kemarin aku ngobrol sama temanku, kita harus membedakan ya apa yang bisa kita kendalikan, apa yang nggak bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan apa coba? Yang nggak bisa kita kendalikan, Orang lain, omongan lain. orang lain, Iya. tindakan orang lain, ketikan orang lain gitu kan. Nah, yang bisa kita kendalikan apa? Diri kita sendiri. Spesifiknya Pikiran. pikiran, perilaku, omongan. Nah itu kita tuh hidup itu fokus sama ini aja loh aslinya loh. Iya. Nggak usah fokus sama yang ini gitu. Kamu mau dandan kan ya kadang-kadang biar orang lain bilang cakep ya, tapi kan kita tahu sendiri ketika di kaca itu, wah aku udah ganteng nih, Gali udah ganteng nih, udah selesai, nggak butuh validasi orang lain gitu. Iya. Nah hidup itu akan bahagia kalau kita hanya fokus sama hal ini nih yang bisa kita kendalikan. Aku dulu mungkin kayak ngejar apapun gitu, tapi sekarang kayak ya udahlah, orang punya jalan sendiri. Aku punya prinsip, aku nggak suka lomba, aku lebih suka namanya kolaborasi. Apakah sekarang menyesal? Enggak. Mungkin dulu orang kayak sangat-sangat apa sih, nggak bisa berprestasi kalau nggak ikut lomba gitu. Kamu Iya. tuh nggak bakal bisa berprestasi gitu. Nah aku nggak pernah ikut lomba, sering dibajang-duin. Bukan sombong, tapi Iya. kan faktanya gitu. Iya Kak. Jadi- Aku mengakuinya. Bukan aku sombong, tapi gini, setiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Dan ketika orang itu udah fokus sama hal ini nih, yang bisa dikendalikan oleh diri sendiri, ini nih, nggak penting nih omongan orang lain. Kamu bilang ini, wah Kak Gali keren. Aku udah bukan orang yang kayak, kayak gitu aku butuh validasi dari kamu. Enggak, Put. Gitu. Bukan karena aku nggak menghargai kamu, tapi karena aku udah selesai sama diriku sendiri nih. Aku udah selesai sama, aku melakukan ini karena ini gitu. Jadi itu agak panjang jawabannya ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Nambah pengetahuan kita mengenai gimana cara ngendaliin diri kita sendiri tanpa memikirkan omongan orang lain. Ya. Kak, pertanyaan selanjutnya. Mana ya Kak? Banyak banget Kak yang tanya. Wah, HPS-nya keren. HPS-nya keren, yang tanya banyak. Oke Kak, ini dari M Izulis LM. Oke, ini pertanyaannya Kak. Bagaimana cara mengatasi rasa malu dan gugup ketika berbicara di depan banyak orang? Gimana ya Bang? Pertanyaannya. Oke. Intinya bagaimana cara mengatasi kita ngobrol di depan umum supaya nggak malu kayak aku ya. Kayak aku tadi gitu. Secara teknis langsung ya, secara teknis ya. Kamu harus mempersiapkan dirimu itu, mempersiapkan diri. Yang kedua, pahami materi yang akan disampaikan gitu. Jadi jangan ketika mau ngomong tapi masih mikir gitu. Terus yang ketiga itu kuasai panggung. Kasih apresiasi, misalkan aku tadi
Putri gimana kabarnya, Putri gimana gitu loh. Itu bagian dari kita mengapresiasi lawan bicara kita gitu. Kalau misalkan nih Putri lebih banyak audiensnya ya di tempat yang lebih besar, cobalah sapa sisi kanan, sisi kiri, sisi tengah, gimana kabarnya teman-teman, gimana udah paham belum gitu. Nah itu jadi kayak interaksi dengan audiens itu penting banget. Terus yang menurutku yang terakhir itu kembali lagi ke penyampaian. Ada orang penyampainya itu lebih ke yang menggebu-gebu, ada orang yang lebih ke intinya aja. Tapi yang paling penting itu apa? Bawakan sebuah cerita kisah itu jujur aja gitu loh. Kalau kamu emang orangnya kayak gitu aja nggak apa-apa. Misalkan Putri nih orangnya bukan yang menggebu-gebu nih, nggak apa-apa ngomong yang kayak saya Putri, saya dari Jepara, saya suka nyanyi, saya suka sama BTS gitu. Misalkan gitu aja nggak apa-apa. Yang penting jujur, jangan yang saya tuh suka banget nih sama Donald Trump gitu. Tapi kamu ketika Donald Trump siapa sih? Donald Trump tuh kenapa dia jadi presiden gitu? Kamu nggak tahu, kamu nggak paham. Nah itu salah satu hal yang bumerang ketika ngomong di depan umum gitu. Jadi kuasai dulu ya materi. Kuasai materi Apa yang mau kita bicarain. Betul, interaksi gitu. Lanjut lagi nggak Kak ini pertanyaannya? Boleh? Boleh. Oke. Satu lagi ya, silakan. Oke. Mungkin yang paling anti mainstream mungkin pertanyaannya gitu. Kamu cari dulu ya. Sambil minum ya. Iya Kak. Silakan. Oke Kak, ini pertanyaan dari Takopilen. Yaitu pertanyaannya, gimana cara mulai beranikan diri public speaking untuk orang yang pemalu dan tidak punya pengalaman Kak? Itu pertanyaannya. Oke. Yang pertama, kita tuh jangan membatasi diri kita dengan istilah aku tuh introvert, gak bisa ngomong di depan umum. Introvert itu is not professional thing gitu loh. Kamu ketika kerja atau ketika udah profesional, orang lain itu nggak peduli kamu mau introvert apa mau extrovert gitu loh. Iya betul. Emang kalau audiens mau tanya Putri kamu introvert apa extrovert, kan nggak mungkin kan? Iya Kak. Nggak mungkin. Nah di situ kita harus pertama itu ya jangan terpaku sama aku introvert, aku extrovert gitu. Semua orang itu ya punya kemampuan nih untuk ngobrol, untuk ngomong, berbicara. Tapi emang secara biologis itu dibedakan antara secara biologis psikis ya, secara psikologi itu ada yang introvert yang dia itu kurang suka keramaian. Ketika kurang suka keramaian, apakah dia tidak bisa? Kan enggak. Gitu kan? Terus ketika extrovert dia pinter banget ngomong, dia suka banget ngomong seharian 24 jam itu nggak capek gitu misalnya. Apakah dia ketika ngomong pasti bagus? Kan enggak. Makanya pertama yang paling penting itu kita harus sadar kita tuh yang mana nih, introvert atau extrovert. Tapi jangan terpaku sama itu ketika mau ngobrol, mau ketika berbicara di depan umum. Singkirkan itu dulu, karena itu bukan professional thing, bukan hal-hal profesional. Introvert, extrovert itu pertama. Malu itu biasanya karena ya tadi kurang persiapan, kurang pede sama diri sendiri. Nah itu loh, kalau udah pede nih, kuasai materi dulu, udah pede, latihan. Apakah saya ketika ngomong di depan layar atau di depan banyak orang itu nggak grogi banget. Tadi aku kaget loh, tadi masuk ruangan tiba-tiba banyak banget ya, banyak banget. Karena aku tanya Bila tadi, di mana Bil? Ada 4. Aku kira cuma Bila, terus moderator sama videografer. Ternyata banyak sekali ternyata. Wah, lumayan banyak ya gitu. Dan saya di situ kan harus menguasai diri dulu, terus habis itu adalah membawa suasana dengan baik. Jadi itu kalau udah persiapan dengan baik, paham materinya, terus jangan terpaku sama introvert extrovert itu loh, bakal bisa deliver dengan baik gitu loh. Teknisnya tuh banyak ya.
teknisnya mungkin nggak bisa di breakdown sekarang karena cara public speaking itu kan banyak banget. Tapi ketika dia malu, itu solusinya menurutku ya, itu persiapkan dengan baik, terus pede. Jangan aku mau kayak Obama lah ketika pidato, ketika maju kayak Pak Jokowi yang wibawanya gede, mau kayak Pak Luhut misalkan. Oh, enggak kan. Kita harus jadi diri sendiri aja gitu. Pede sama tadi paham sama materi itu kunci biar nggak malu. Oke, jadi itu ya teman-teman, kita hanya bisa membacakan 3 pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Kalau mungkin pertanyaannya lebih banyak lagi nanti boleh di-share ke aku, nanti aku jawab via Instagram juga. Oke, Kak. Gitu. Siap. Nanti teman-teman yang belum kejawab nanti insya Allah bakal dijawab di Instagram ya teman-teman. Oke. Jadi itu teman-teman, untuk menjadi seorang public relation profesional di era 4.0 itu tadi Kak Gali udah menyampaikan gimana caranya dan bagaimana mengatasinya, dan juga menceritakan pengalaman dari Kak Gali dari awal setelah masuk sebelum masuk kuliah. Dia sempat menjadi relawan ya Kak ya, relawan di MTS Pakis waktu itu, dan lanjut untuk berkuliah di UIN Sunan Kalijaga sampai sekarang, dan meraup banyak pengalaman di event-event internasional. Sebelum akhir podcast kali ini Kak, ada nggak sih Kak pesan buat teman-teman siswa UIN khususnya, dan atau enggak teman-teman di era generasi sekarang? Ada yang mungkin aku pengen sampaikan itu ada 2 hal ya. Okay. Yang pertama itu kita itu harus punya tujuan. Apapun itu tujuannya, meskipun sederhana. Jangan malu punya hal kecil, hal sederhana itu untuk dibanggakan gitu. Jangan menunggu hal-hal besar kayak yang orang lain gitu, orang lain miliki untuk bisa kita bangga sama diri kita sendiri gitu. Cukup dengan misalkan kita bangun pagi, hal-hal kecil itu lah. Jadi pesan pertama itu kita tuh harus berbangga sama diri sendiri nih, sama diri kita, meskipun hanya melalui hal-hal yang sederhana gitu. Kenapa? Kembali tadi aku bilang, gak mungkin hal-hal besar itu tercipta tanpa hal-hal kecil atau hal sederhana itu. Kamu gak bakal jadi orang yang keren kalau kamu itu bangun juga masih siang, gak on time gitu. Itu sangat-sangat gak bisa gitu. Jadi harus gitu. Terus yang kedua itu apa? Never give up, atau jangan pernah menyerah gitu. Mungkin kayak lagunya The Massive gitu. Jangan menyerah gitu. Tapi saya ambil kisah dari klub favorit saya, yaitu Liverpool. Kenapa saya hubungin dengan bola? Jadi satu-satunya elemen yang bikin saya hidup dari kecil sampai sekarang itu Liverpool. Orang tua saya iya, tapi kadang-kadang membuat saya kecewa. Orang tua, teman, mungkin sahabat, mungkin gebetan, itu pasti membuat kecewa. Tapi satu-satunya hal yang nggak bisa membuat saya kecewa itu Liverpool. Itu bener-bener yang, misalkan nih aku lagi deket sama seseorang gitu, malam minggu gitu, Liverpool main, aku tinggalin tuh orang demi nonton Liverpool gitu. Itu karena aku udah menemukan jiwa atau value gitu di Liverpool itu. Kenapa? Ketika dulu Liverpool jelek banget gitu, itu terus berproses gitu loh. Nggak apa-apa dibully, nggak apa-apa disakiti, nggak apa-apa dijatuhkan sama orang lain, bodo amat, fokus sama diri sendiri. Terus kemarin juara Liga Inggris, juara Liga Champion gitu. Kenapa? Satu kata, never give up gitu. Kita nggak tahu proses ke depannya tuh mau gimana, tapi yang paling bisa kita usahakan tuh sekarang gitu. Jadi jangan pernah berhenti gitu. Rehat nggak apa-apa. Kalau kamu capek, ya udah rehat. Kalau lapar ya makan. Kalau ngantuk ya tidur gitu. Sama kalau stres, healing. Tapi jangan pernah berhenti. Itu paling penting. Jangan pernah menyerah. Berarti kalau bisa dikatakan kayak role model gitu ya Kak? Ya, sangat-sangat role model.
Liverpool itu aku itu Liverpool. Liverpool banget teman-teman. Ternyata. Oke, teman-teman, ternyata udah cukup lama aku sama Kak Gali berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol mengenai public relation. Sekian podcast dari kita kali ini. Stay tune ya teman-teman di Talk AKS dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you for having me.